Pemirsa, kampanye yang telah digelar di Kabupaten Alor oleh kelima paslon Bupati dan Wakil Bupati Alor sudah dilangsungkan usai dilakukan penarikan nomor urut peserta Pilkada Alor di KPU Kabupaten Alor pada tanggal 23 September lalu. Seperti kami beritakan sebelumnya tentang visi misi Is The Rock, media ini menerima paparan salah satu program kerja prioritas paslon Is The Rock yang dinamakan Program Membangun Aset Desa Inovatif Mandiri dengan singkatan Aset Desa Iman, di mana program tersebut telah disiapkan untuk digerakkan secara tersistem, terstruktur, dan masif di seluruh desa se-Kabupaten Alor apabila Is The Rock dipercaya oleh rakyat Alor untuk memimpin Alor periode ini. Paparan program melalui kampanye digital itu berisi penjelasan lengkap dari Iskandar Lakamau, SHMSI, selaku calon Bupati Alor. Iskandar mengatakan dalam paparannya itu bahwa sasaran program Is The Rock itu tertuju kepada setiap kepala keluarga di Kabupaten Alor yang ke depan akan mendapatkan kartu akses dari Iskandar untuk mendapatkan income bulanan setelah aset Desa Iman berhasil dibangun. Terkait nama kartu yang hendak diberikan Iskandar kepada setiap kepala keluarga tersebut, belum diungkapkan Iskandar dalam paparan program prioritas Is The Rock yang disebut Iskandar akan langsung dikerjakan dalam 6 bulan pertama kepemimpinannya nanti setelah dilantik jika paslon Is The Rock diperkenan Tuhan memimpin Alor periode ini. Iskandar di akhir paparannya mengajak rakyat Alor untuk menghargai waktu yang ada, sebab menurut Iskandar saat ini kekuatan digital dan jaringan tak dapat dilawan, sehingga menurut dia harus diimbangi dengan langkah-langkah inovatif. Dia mengajak rakyat Alor memilih paket Is The Rock, karena program membangun aset Desa Iman itu dapat terrealisasikan hanya apabila Is The Rock terpilih di tanggal 27 November nanti. Lantas, apa sebenarnya isi kampanye digital paslon Is The Rock itu? Dan apa manfaatnya bagi rakyat Alor ke depan? Logiskah jika Iskandar memiliki visi besar menggaji rakyat Alor per kepala keluarga di setiap bulan nanti, setelah aset Desa Iman itu dibangun di setiap desa ke depan? Dan bagaimana caranya setelah aset Desa Iman itu dibangun di setiap desa ke depan? Dan juga apakah program tersebut patut didukung rakyat Alor di era digital yang potensi besarnya tak terbantahkan menurut Iskandar itu? Mari simak paparan kampanye digital Iskandar berikut ini. Dan jangan di-skip karena paparan Iskandar ini disajikan secara runtun dan cukup mendetail untuk mampu dipahami setiap orang yang menyimaknya sampai akhir. Selamat menyimak kampanye digital Is The Rock dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar Lakamau bersama Rocky Winario, kami siap berjuang bersama rakyat Alor. Kami akan membentuk pemerintahan yang bersih, berwibawa, profesional, regulatif, edukatif, inovatif, solutif, transparan, dan akuntabel dengan menggerakkan semua potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki saat ini, khususnya desa se-Kabupaten Alor sebagai anugerah Tuhan yang patut kita syukuri, kita rawat, berdayakan, dan lestarikan untuk menyejahterakan rakyat kita saat ini dan generasi masa depan Alor. Dalam 5 tahun ke depan, tentunya kita mengharapkan agar Kabupaten Alor lebih maju lagi dari desanya masing-masing. Hal itu menjadi visi besar Iskandar Lakamau dan Rocky Winario, calon Bupati dan calon Wakil Bupati Alor nomor urut 2, paket Is The Rock. Kami mengajak seluruh rakyat Alor untuk peduli dengan desanya masing-masing, yakni kami mengajak untuk kita bergandeng tangan membangun Alor dari desa dalam semangat Taramiti Tominunggu dengan menggunakan kekuatan digital, karena selama ini kita hanya menjadi penonton pihak lain memanfaatkan digital untuk menikmati hasilnya. Padahal kita pun bisa seperti mereka. Lantas, bagaimana caranya? Apa yang akan dilakukan oleh Is The Rock ke depan apabila terpilih nanti? Sebab target Is The Rock adalah terfokus pada kesejahteraan rakyat Alor, yakni akan terarah dan menyeluruh bagi setiap kepala keluarga tanpa tebang pilih. Di mana nantinya setiap kepala keluarga akan menerima
pendapatan atau income bulanan dari program kerja prioritas tersebut, yakni income yang diterima setelah aset desa inovatif mandiri atau aset desa iman dibangun. Program kerja ini akan dilaksanakan dari desa dalam semangat dan slogan Desa Mandiri Alor Sejahtera. Kami telah memiliki sistem yang akan diterapkan di seluruh desa se-Kabupaten Alor. Sistem tersebut akan kita gerakkan secara digital dalam semangat gotong royong yang merupakan warisan leluhur kita. Dengan demikian, maka target dan fokus pertama kita apabila terpilih nanti adalah membangun infrastruktur telekomunikasi dan informasi desa yang mampu membuka dan memberi akses pasar nasional dan global, di mana pada akhirnya seluruh desa se-Kabupaten Alor akan menjadi desa mandiri karena aset digitalnya berhasil kita bangun. Dari keberhasilan membangun aset desa digital tersebut, inilah setiap kepala keluarga akan mendapatkan kartu akses dari kami untuk memperoleh penghasilan guna menghidupi keluarganya. Program ini kami kemas dalam motto Desa Mandiri Alor Sejahtera. Desa Mandiri Alor Sejahtera, dengan inovasi digital kita melangkah. Jika demikian, program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diinisiasi dan digagas untuk dilakukan Is The Rock, apabila diperkenan Tuhan memimpin Alor 5 tahun ke depan, idealnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun aset desa inovatif mandiri tersebut? Setelah infrastruktur informasi dan telekomunikasi desa dibangun di setiap desa nanti, dan apa analogi atau contoh sederhana yang mampu dicerna oleh masyarakat secara logika di era digital ini? Sebab target sasar Is The Rock adalah setiap kepala keluarga sebagai penerima akses setelah desa iman terbangun. Mari dengarkan penjelasan singkat Iskandar berikut ini. Desa punya potensi besar, dengan e-commerce kita sebar, produk lokal jadi kebanggaan, di bawah bendera Is The Rock kita terus berjalan. Is The Rock. Di era digital ini kita tidak dapat menghindar apalagi melawan untuk tidak mengimbangi kemajuan digital itu tadi. Oleh sebab itu kita harus mampu berinovasi di mana kita dapat memanfaatkan kekuatan digital tersebut yang kini dan nanti tak akan terbendung lagi. Jika kita menyimak berita terkini, maka di akhir kepemimpinannya Presiden Jokowi sempat mengatakan kepada publik bahwasanya akan ada jutaan penduduk Indonesia yang harus siap kehilangan lapangan pekerjaannya yang terjadi sebagai dampak dari hadirnya artificial intelligence atau AI yang telah membeludak saat ini, sehingga kemudian membuat potensi digital dan tenaga robotik akan lebih mendominasi dunia pekerjaan ya, yang sesungguhnya telah dimulai. Inilah headline news Metro TV. Pemirsa, Presiden Jokowi menyebut 85 juta pekerjaan akan hilang pada tahun 2025. Ini terjadi karena adanya peningkatan otomasi pada berbagai sektor pekerjaan. Hal ini diungkap Presiden saat meresmikan pembukaan Kongres IIC dan juga Seminar Nasional 2024 di Surakarta. Menurutnya, salah satu tantangan ke depan adalah peningkatan sistem otomasi dan AI dimulai dari mekanik ini merambah ke sektor lainnya. Dia menyebut pada tahun depan ada 85 juta pekerjaan yang akan hilang akibat peningkatan otomasi ini. Peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja. Semua sekarang ini mulai masuk ke sana semuanya, ke otomasi semuanya. Awal kita hanya otomasi mekanik, kemudian sekarang muncul AI, muncul otomasi analitik. Setiap hari muncul hal yang baru. Dan kalau kita baca 2025, Kita bangkit bersama, pekerjaan yang akan hilang itu ada 20, Alor yang jaya, ekonomi. maaf, 85 juta. Maka dari itu penting untuk kita sikapi bijak kondisi ini dengan menggunakan hikmat yang kita peroleh dari Tuhan, dengan harapan kehadiran digital akan kita optimalkan tanpa mengesampingkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal maupun cagar budaya kita. Lantas berapa lama proses membangun aset desa digital itu dan apa contoh atau analoginya yang logis? Bersama kita bangun yang lebih baik, Desa Mandiri Alor Sejahtera. Sederhananya saya mau katakan begini.
sebagian besar dari kita tentu telah memiliki handphone Android. Dalam handphone itu tentu ada aplikasi WhatsApp. Begitu Jadi kalau bapak mama sekalian kirim pesan atau chat, maka akan segera terkirim saat itu juga dan akan diterima oleh nomor yang dituju apabila dia memiliki pulsa data. Begitu. Jadi kita bisa komunikasi itu apabila ada pulsa data itu tadi. Ini dulu kita pahami baik-baik. Nah, sekarang saya ajak kita berpikir bahwa dalam 1 detik yang sama, di saat salah satu dari kita chat saudara atau rekan kita, dalam detik yang sama itu terdapat jutaan penduduk Indonesia, bahkan WNA di Indonesia yang sementara menggunakan data dari penyedia layanan jasa pengguna atau provider. Misalnya, kita di Alor ini lebih banyak pengguna Telkomsel. Dari situ saya ajak kita berpikir lebih jauh lagi. Katakanlah dalam 1 kali chat itu menghabiskan data beberapa kilobyte atau megabyte, bahkan mungkin bisa gigabyte, sebab tidak semua yang chat itu hanya kirim pesan teks. Dari situ jika dirupiahkan dengan estimasi rata-rata dari per orang atau per chat itu adalah Rp1, dan apabila dalam waktu 1 detik itu tadi ada 50 juta penduduk Indonesia dan 1 juta WNA yang lakukan chattingan, yaitu katakanlah Telkomsel, maka logikanya adalah Telkomsel menerima omset 51 juta dalam 1 detik. Nah, sampai di sini semoga mulai paham tentang pentingnya kekuatan jaringan di era digital ini. Sekarang coba dikalikan, tapi jangan sampai 50 juta. Hitung saja keuntungan bersih adalah 5 juta rupiah per detik dari 51 juta pengguna itu tadi. Lalu hasil itu coba dikalikan per menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan, dan per tahun. Artinya sistem digital itu tak membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakannya, sehingga untuk itu penerapan sistem digital ini masuk dalam program kerja prioritas kami yang akan langsung kami kerjakan dalam 6 bulan pertama pemerintahan kami, jika Tuhan mengizinkan kami pimpin Alor untuk periode ini. Apabila sudah kita peroleh hasil akumulasi keuntungannya, maka kita tidak perlu heran, sebab itu adalah fakta kekuatan digital hari ini yang tak terbantahkan. Kita jangan heran ketika kita jumpai tower Telkomsel di mana-mana yang dibangun hingga ke pelosok-pelosok desa di negara ini, bahkan kantor-kantor Telkomsel di kota-kota besar itu. Kalau kita amati, maka itu adalah gedung-gedung tinggi yang berdiri kokoh mencakar langit. Pertanyaannya adalah, apa korelasinya dengan konsep membangun aset desa digital yang diutarakan sebelumnya? Saya mau terangkan begini, saat ini jumlah desa di seluruh Indonesia telah mencapai sekitar 83.000 desa. Sehubungan dengan itu, sebelum saya lanjutkan, agar apa yang kami konsepkan ini terdapat alasannya secara yuridis dan sebagai bentuk dukungan kita terhadap kebijakan pemerintah pusat. Untuk itu saya minta kita dengarkan lebih dulu apa yang dikatakan Pak Presiden Jokowi pada tahun 2019 lalu. Harap disimak baik-baik ungkapan beliau ini. Pemerintah pusat, kata Presiden, akan terus memberi perhatian pada kemajuan seluruh desa di tanah air. Sampai saat ini 2019 artinya sudah 257 triliun anggaran yang diberikan pada desa. Hati-hati loh, ini uang gede, 257 triliun ini uang gede. Dan saya pastikan ke depan akan naik terus. Dari ungkapan beliau itu tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sudah sangat banyak dana APBN yang telah digelontorkan pemerintah pusat selama 2 periode kepemimpinannya. Artinya, desa sekabupaten Alor juga tentu mendapatkan dana desa sepanjang 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi yang puji Tuhan, alhamdulillah kemarin sempat meluangkan waktunya untuk berkunjung ke Alor. Is The Rock optimis dan mengajak rakyat Alor memahami betapa pentingnya membangun desa sebagai kunci ekonomi kabupaten, provinsi, bahkan negara. Sejahtera
Hal itulah yang mendorong Is The Rock untuk melakukan kajian terkait pembangunan desa secara digital dengan tujuan mewujudkan aset desa inovatif mandiri yang ditargetkan bermuara bagi kesejahteraan rakyat Alor per kepala keluarga ke depan. Sebab penerapan sistem tersebut akan menarik omset desa se-Indonesia ke Kabupaten Alor. Ayo, mari dengarkan paparan selanjutnya, agar Anda tak salah memilih di tanggal 27 November nanti, sebab pilihan Anda akan sangat menentukan masa depan Alor, masa depan anak cucu Anda. Nah, untuk tujuan penerapan sistem digital dalam pembangunan aset desa inilah, kami siap hadirkan sistem tersebut untuk diterapkan di desa se-Kabupaten Alor sebagai desa prioritas. Yang mana sistem itu hanya bisa diterapkan di Kabupaten Alor apabila kami terpilih nanti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor. Yang untuk masa depan desa inovatif mandiri penuh harapan. Bersama kita bangun Alor yang lebih baik. Bersama kita kuat, bersama kita hebat. Iskandar dan Rocky pimpin Alor dengan semangat. Artinya begini, sistem yang kami gagas ini fungsinya akan menjadi seperti provider atau penyedia jasa Telkomsel seperti kami paparkan sebelumnya, yang mana sistem kita yang digerakkan dari Kabupaten Alor ini merupakan provider atau penyedia jasa bagi seluruh desa se-Indonesia yang akan bersedia bekerja sama dengan kita dalam hal membangun aset desa digital mereka ke depan. Begitu. Artinya pula ini akan terjadi kerjasama antar kabupaten oleh para bupati untuk membangun desanya masing-masing, yang tentunya dimulai dari Alor. Kira-kira seperti itu. Saya harap Bapak Ibu bisa paham ya. Iskandar Rocky pimpin Alor desa mandiri Alor sejahtera. Dengan inovasi digital kita melangkah sejahtera keluarga hidup sejahtera. Itulah visi Is The Rock untuk kita semua. Is The Rock masa depan desa inovatif mandiri penuh harapan. Oke, saya lanjutkan. Sesuai berita yang kami baca di media massa, kami peroleh data bahwa hingga tahun 2024 ini desa mandiri di Indonesia naik secara signifikan atau mengalami loncatan, di mana pada tahun 2015 silam itu hanya 174 desa mandiri di Indonesia, tetapi hari ini sudah ada 11.456 desa yang telah menjadi desa mandiri, sehingga sudah melampaui target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2024. Meski demikian, untuk Kabupaten Alor belum kita temukan satu saja pun desa mandiri. Bahkan kami mencoba search di Google, namun di sana justru muncul berita dari salah satu media yang menulis judul beritanya bahwa TTS dan Alor miliki desa sangat tertinggal terbanyak. Meski setelah kami telusuri, berita tersebut diposting 3 tahun lalu, namun pada kenyataannya juga Mbah Google menulis di sana bahwa saat ini belum ada informasi mengenai daftar desa mandiri di Kabupaten Alor. Artinya kondisi ini justru saya dan Pak Rocky melihatnya sebagai sebuah peluang besar bagi kita di Alor, sebab masih terdapat sekitar 60.000 desa di Indonesia yang belum menjadi desa mandiri. Artinya pula kita masih memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mengajak kerjasama desa-desa yang belum menjadi desa mandiri itu tadi, dengan menggunakan sistem yang telah kami siapkan, yang mana setiap desa akan bergotong royong secara online untuk menjadi desa mandiri, dan berita bagusnya adalah tidak membutuhkan dana miliaran rupiah. Dalam hal ini terdapat korelasi antara sistem kerja provider atau penyedia jasa seperti Telkomsel, di mana sistem kita itu adalah penyedia jasa atau dapat dikata sebagai provider itu tadi, yang mana target pasar kita adalah seluruh desa yang belum menjadi desa mandiri. Lagi pula kami belum tahu apa kriteria desa yang sudah dikategorikan sebagai desa mandiri itu, sebab bisa saja mandiri dalam program non digital,
sehingga peluang menjalin kerjasama dalam penerapan sistem digital yang kami siapkan itu masih terbuka lebar. Yang lebih baik, desa mandiri kalau sejahtera. Jadi saya persingkat, ya. Saya simpulkan begini. Dengan adanya sistem yang kami siapkan ini, maka akan kita mulai lebih dulu penerapannya dari Alor. Kemudian kita jadikan desa-desa di Kabupaten Alor sebagai pilot project. Selanjutnya kita mengajak kerja sama desa-desa di kabupaten tetangga kita di Nusa Tenggara Timur dengan memedomani undang-undang desa dan regulasi terkait lainnya agar terdapat asas kepastian hukum bagi semua desa dalam penerapannya nanti. Jadi dari NTT ini kita kemudian akan bergerak ke provinsi lain. Artinya program ini sangat mudah diterapkan. Lantas mengapa demikian? Karena kita menggunakan kekuatan digital. Jadi omset seluruh desa yang akan bekerja sama dengan kita ke depan akan mengalir masuk ke desa se-Kabupaten Alor. Nah, dari sanalah akan terbangun aset desa digital kita atau aset desa inovatif mandiri atau desa iman itu, sehingga kita akan membangun Alor dari desa untuk Indonesia yang sudah saya katakan tadi bahwa kami menyebutnya dengan moto Desa Mandiri Alor Sejahtera. Namun izinkan saya tambahkan atau sempurnakan dengan slogan Desa Mandiri Alor Sejahtera Indonesia Maju. Bersama kita tuh yang penting masa depan, desa inovatif mandiri penuh harapan. Bersama kita bangun Alor yang lebih baik. Bersama kita kuat, bersama kita hebat. Iskandar dan Rocky pimpin Alor dengan semangat. Mungkin demikian dulu paparan kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan jangan lupa dukung kami, karena waktu akan terus berjalan. Dan hingga saat ini belum ada satupun desa mandiri di Kabupaten Alor. Karena ketika desa Bapak Ibu sudah menjadi desa mandiri, maka kami pastikan akan memberikan kartu akses untuk per kepala keluarga, dengan tujuan untuk menghidupi keluarga berupa income melalui kartu akses itu. Dan berita baiknya adalah kartu akses itu dapat Anda wariskan kepada anak dan cucu Anda kelak, sebab yang bekerja untuk Anda adalah kekuatan sistem, dan kita bekerja hari ini untuk masa depan anak cucu kita yang penuh harapan dan tidak akan hilang. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang senantiasa menyertai dan melindungi kita semua dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan di setiap hari-hari hidup kita. Amin. Masa depan, desa inovatif mandiri penuh harapan. Ayo rakyat Alor yang tersebar di seluruh pelosok desa, mari satukan barisan, mari dukung Is The Rock untuk wujudkan aset desa inovatif mandiri untuk kehidupan di desa dan di Kabupaten Alor dalam slogan dan semangat Desa Mandiri Alor Sejahtera Indonesia Maju. Ingat, coblos nomor 2, coblos di Is The Rock untuk masa depan Alor yang lebih baik, lebih bermartabat dan mandiri sejahtera, merdeka. Mari pilih Is The Rock, pemimpin sejati.